Pak Joko juga sekaligus pendamping untuk korban, betul ya Pak? Iya, betul Mas Riko. Pak Joko, informasi terbaru perkembangan kasus ini apa? Ya, yang terbaru ya kemarin itu bahwa Komisi Etik Fakultas Hukum Universitas Mataram memutuskan untuk memberikan sanksi berupa skorsing selama 5 tahun. Itu yang diberikan, termasuk pemberhentian sebagai sekretaris bagian. Berarti sebetulnya peristiwa ini sudah terbukti terjadi ya Pak ya? Iya. Oke, kenapa tidak dilaporkan ke kepolisian? Itu sudah terjadi. Pak Joko, kenapa tidak dilaporkan ke kepolisian? Sampai hari ini untuk korban itu memang tidak bersedia untuk melaporkan. Dari awal korban hanya berharap ada pergantian dosen pembimbing dan ada sanksi dari lembaga. Kalau tadi sejumlah aktivis perempuan mendesak dibentuk posko dan lain-lain karena pertimbangan ketika korban kejahatan seksual atau pelecehan seksual kan tentu tidak mudah untuk bercerita misalkan seperti itu. Bagaimana pendampingan yang kampus lakukan sejauh ini? Ya, sampai hari ini kampus membuka diri. Jadi kalau dibilang ini tidak cepat, mungkin ini pasti yang cepat ya. Kejadian tanggal 24 Juni, ini tanggal belum ada sebulan sudah dijatuhkan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kampus dalam hal ini sangat membuka diri untuk pengaduan-pengaduan. Jadi kami sudah membuka diri menyampaikan kepada semua mahasiswa kalau memang ada yang pernah menjadi korban, silahkan untuk melaporkan. Bisa ke BKPH, bisa langsung kepada pimpinan, ke dekanat. Sejauh ini ada yang lapor lagi Pak? Ada yang melapor, yang juga itu menjadi pertimbangan dari Komisi Etik. Kenapa kemudian dia menjatuhkan sanksi 5 tahun. Oke, sorry. Ada yang melapor berapa orang? Ada tambahan, menurut Ketua Komisi Etik kemarin ada 2 orang yang memang menyampaikan melalui WA Ketua Komisi Etik, namun karena mereka sudah berumah tangga, mereka tidak mau kasus itu diungkap. Jadi total ada 3 orang yang menjadi korban? Iya, secara informal ada 2 dan secara formalnya ada 1. Oke, ini kan tentu ketika kita berkaitan dengan korban kejahatan seksual, kekerasan seksual, ada keengganan untuk melapor dan lain-lain. Kalau dari pihak kampus bagaimana posisinya? Apakah kemudian akan melakukan upaya membawa ini ke ranah hukum atau seperti apa idealnya? Ya, kami sampai sekarang ini masih, ini kan masih yang jelas yang 1 korban sedang dalam proses untuk bagaimana kalau memang dia melapor. Tetapi memang sampai hari ini si korban ini belum mau melapor. Termasuk yang 2 yang melapor secara informal itu karena dia sudah menikah, dia tidak berani melapor. Karena kalau dia melapor, kan proses pidana, maka dia akan terungkap identitasnya. Itu yang dikhawatirkan dari para korban ini. Ini juga menjadi ironi karena yang melakukannya adalah dosen Fakultas Hukum ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita bicara seputar, tentu posko sudah dibentuk, identitas korban juga pasti akan dilindungi, tapi apalagi yang kemudian dilakukan pihak kampus untuk paling tidak jemput bola supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan proporsional? Ya, kami sebenarnya juga sudah bekerja sama dengan psikolog kalau memang itu dibutuhkan. Ya, namun sekali lagi korban ini masih sulit untuk melaporkan secara pidana. Kalau mereka berani melapor ke kampus karena pasti identitasnya terlindungi. Tetapi ketika dia masuk proses pidana, mau tidak mau proses pidana kita ini kan masih belum ramah terhadap korban. Identitas korban pasti akan terbongkar. Ini yang kemudian menjadi berat bagi para korban. Ini kan pelaku tidak dicopot ya Pak, diskorsing. Iya. Pertimbangannya apa? Karena di dalam kode etik, ini kan komisi etik ya. Komisi etik disebut pelanggaran yang cukup berat dan itu bisa dikeluarkan
atau diberhentikan itu kalau dia melakukan tindak pidana. Nah, kami tetap membuka diri. Jadi kalau memang nanti di dalam masa skorsing itu kemudian ada yang melaporkan secara pidana pelaku dan kemudian pidana menyatakan terbukti dan menghukum pelaku, maka secara otomatis pemecatan bisa dilakukan kepada pelaku. Kan ini ada 3 yang melapor, 1 kejadiannya di bulan Juni, yang 2 itu kapan, Pak? Yang melapor yang 2 itu semuanya sudah alumni. Sorry Pak, saya nggak bisa mendengar jelas. Yang 2 itu alumni. Oh, alumni, berarti dengan kata lain apa yang dilakukan pelaku ini sudah lama ya? Iya, ada dugaan seperti itu. Jadi sekarang posisinya adalah kampus tidak membawa ini ke ranah pidana, tidak bisa memecat pelaku juga karena secara etik hanya bisa diskors begitu. Akan bisa dipecat kalau misalkan ada yang melaporkannya dan membawa ini ke kepolisian. Betul. Beri penjelasan lagi Pak kepada kami. Berarti kalau misalkan kampus tidak bisa melaporkannya ya Pak ini ke kepolisian karena harus korban sendiri yang melaporkannya ke kepolisian. Iya, kita khawatirnya begini, kita melaporkan ke polisi, umpamanya kita melaporkan ke polisi, tapi kemudian korban tidak mau. Ini kan yang kita juga perspektifnya kepada korban. Korban kan sampai hari ini kita lindungi. Ya. Sampai hari ini tidak ada satupun yang tahu siapa korban. Tetapi ketika dia masuk ke ranah pidana, pasti kemungkinan besar identitas korban akan terbuka. Ini yang kemudian menjadi berat bagi korban. Jadi Anda kan juga ikut mendampingi korban. Saya tidak mau berfokus kepada korban, tapi seringkali kasus-kasus semacam ini membuat korban trauma, membuat korban susah untuk melapor dan bercerita kepada orang lain karena takutnya dia juga jadi disalahkan. Nah, pendampingannya sejauh ini seperti apa? Iya, memang kami sejak awal jadi kalau saya sendiri mendampingi sejak tanggal 6 Juli. Jadi setelah melapor kemudian kita konseling gitu. Kita siapkan juga psikolog kalau memang dia membutuhkan, tapi kemudian dia menyatakan saya siap kok Pak. Jadi untuk yang penting identitas saya tidak kebuka keluar, cukup di kampus saja saya masih berani menghadapi. Nah itu yang kemudian kita lakukan pendampingan kepada si korban ini. Termasuk kemarin ketika dipanggil oleh Komisi Etik, kami dari BKPH juga yang mendampingi. Jadi posko sekarang masih dibuka ya Pak? Masih dibuka, silakan. Siapapun boleh menyampaikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa Fakultas Hukum Universitas Mataram sangat terbuka terhadap itu. Dan ini ingin membuktikan bahwa kampus kami, dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, bahwa kami tidak nyaman dengan adanya predator. Sehingga kemudian kami membuka seluas-luasnya. Kalau memang ada pengaduan terkait dengan kasus pelecehan seksual, baik kepada dosen ini maupun ada oknum-oknum yang lain, kami sangat siap terbuka terhadap laporan itu dan kami siap mendampingi korban. Dengan identitas mereka yang dilindungi dan lain-lain. Terima kasih. Betul. Sudah meluangkan waktu bersama kami.